Ya, kami langsung saudara untuk segera bergabung lagi dengan Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Pak Mahfud, kemudian untuk 30.000 narapidana untuk kasus umum atau pidana umum begitu. Ini mereka sudah mulai dilakukan pembebasannya dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di dalam LP atau lembaga pemasyarakatan. Ini secara bertahap di seluruh Indonesia atau bagaimana jelasnya, Pak Mahfud? Ya, bertahap ya. Itu kan kriterianya sudah jelas. Pertama, usianya sudah di atas 60, kemudian sudah melewati 2/3 atau menjalani 2/3 hukumannya. Sebenarnya kita sudah lama berpikir itu ya. Saya tahun 2004 sampai 2008 itu sudah berbicara itu di DPR gitu. Buat saya berkunjung ke berbagai lapas di Indonesia itu berdesak-desakan, kasihan betul gitu ya. Dan pemerintah setiap tahun sudah menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan kita. Kemudian anggarannya juga besar karena negara yang nanggung makan itu. Oleh sebab itu menjadi benar, saya kira bagus itu apa yang dilakukan oleh Pak Yasona untuk membuat pembebasan bersyarat terhadap orang-orang yang seperti itu. Ya. Dan itu sudah mulai dilakukan. Ke depannya tentu kita akan mengatur secara lebih detail, secara lebih manusiawi lagi gitu. Masalah penghuni lapas ini. Artinya itu sudah masalah lama dan ini momentum untuk lapas-lapas yang sifatnya umum, terutama yang narkoba, yang pengguna narkoba itu juga kasihan betul. Itu satu kamar yang mungkin seharusnya diisi 3 orang bisa 20 orang, 30 orang gitu, sehingga tidurnya juga bisa bergantian gitu, ada yang di luar kamar dan sebagainya. Nah itu juga sudah kita pikirkan gitu. Oke, nah pertimbangannya tetap kalau boleh kami ingin tanya, dari sekian banyak itu siapa yang mereka kemudian akan dipilih untuk mendapatkan pembebasan dalam rangka pencegahan virus corona di dalam LP ini, Pak? Apakah karena mereka berkelakuan baik, tindak pidananya cukup ringan begitu? Itu pertimbangannya seperti apa? Iya, kan sipir ya, kepala penjaranya nanti yang membuat penilaian itu. Syarat utamanya kan satu sudah 2/3 menjalani masa hukumannya, lalu yang kedua umurnya sudah di atas atau minimal 60 gitu. Itu aja dulu. Nah yang lain-lain tentu kalau tidak berkelakuan baik tentu akan mendapat pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya setempat gitu ya. Artinya kepala penjaranya kan punya catatan record tiap orang di situ. Ya, nah kalau hal semacam ini kan kita bisa mengerti begitu, karena memang penjaranya sangat penuh begitu. Saya sedikit kembali lagi Pak, kemungkinan, karena tadi Pak Mahfud masih mengatakan masih ada kemungkinan ini kemudian akan dibahas atau tetap diajukan oleh Pak Yasona Lawli sebagai Menkumham begitu. Ini bisa kami titipkan begitu kepada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam agar ini paling tidak dibicarakan sekarang begitu Pak, supaya lebih firm lagi kepada pemirsa Sapa Indonesia dan juga seluruh masyarakat begitu. Iya, artinya suara-suara masyarakat termasuk suara Anda yang bicara melalui Kompas kita sampaikan. Ini bukan waktunya untuk bicara itu. Bisa saja saya sampaikan, tetapi jangan lupa bahwa sebagai menteri Pak Yasona itu berhak mengajukan usul-usul. Kan nanti kabinet yang akan mempertimbangkan. Bahkan mungkin sebelum dibahas juga disaring apakah ini bisa dibawa ke rapat kabinet atau tidak. Nanti kan juga masih melalui tahap tertentu lah ya. Ya, ini jadi penting Pak Mahfud. Mudah-mudahan ini mungkin kami ingin menyampaikan ini sekali lagi begitu, karena dalam menanggapi virus corona ini memang kemudian sampai meluas ke ada wacana seperti usulan bahwa akan ada pembebasan narapidana korupsi, kasus korupsi begitu. Nah yang kemudian terjadi Pak Mahfud, mohon ini kemudian jadi perhatian. Saya malah kepingin juga didengar oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi seperti ada tidak kompaknya kabinet begitu. Pak Yasona bilang ini seperti ini. Kemudian Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam terpaksa harus mengatakan seperti ini. Kami tentu mendengar yang terakhir dari Pak Mahfud MD begitu. Hal semacam ini juga terjadi di beberapa kasus lain, stimulus ekonomi untuk pencegahan
virus corona dan lain-lain. Semacam ada bantah-membantah di dalam pemerintah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi begitu Pak Mahfud. Sehingga ini kemudian menjadi satu suara seluruhnya bahkan sebelum disampaikan kepada publik. Pak Mahfud. Ya, kita tampunglah suara itu. Tapi sebenarnya kami ini dalam situasi seperti ini ingin membuat yang terbaik ya. Sehingga ya setiap menteri juga ingin memberi harapan baik kepada masyarakat. Saya kira dalam konteks itu juga Pak Yasona melakukan itu. Ingin memberi harapan bahwa negara itu manusiawi dan sebagainya. Itu baik-baik saja gitu. Tetapi kan saya menekankan bahwa sampai saat ini belum ada rencana itu tidak apa-apa juga. Saya kira bagus juga pemerintah bisa dilihat bahwa pemerintah pun juga bisa berwacana satu sama lain. Tapi yang harus Anda tahu juga, saya dengan Pak Yasona berkomunikasi intensif sejak hari Jumat itu. Sudah intensif bahwa kita hari Senin ini akan membahas itu, rencana itu. Itu sejak hari Jumat saya, dan kita sudah tahu. Jadi hari ini akan ada pembahasan khusus mengenai itu Pak? Enggak, semula. Tetapi kan hari Sabtu, saya Jumat berkomunikasi. Hari Sabtu kan ramai pagi sampai sore. Medsos sudah ada karuan, media di koran-koran, media televisi Anda juga begitu mengulang-ulang. Akhirnya saya membuat penegasan gitu bahwa sampai saat itu belum sebenarnya. Dan kita berbicara juga ini pada dasarnya sampai saat ini nih, hari Senin tanggal 6 jam 8.30 lebih gitu, itu belum ada. Rencana itu belum ada dan belum ada satupun yang dikeluarkan. Dan aspirasi Anda untuk menunda pembicaraan itu ya kita tampung. Saya setuju. Nanti kita bicara pada kesempatan lain. Baik. Sesudah suasananya tenang gitu. Baik. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh masyarakat ini jelas sudah dijawab oleh Pak Mahfud dalam beberapa kali kesempatan dan juga sudah banyak muncul di media. Kami titipkan suara masyarakat ini Pak Mahfud kepada Anda. Salah satu yang kami terus percaya berada di kabinet dan untuk mendengarkan suara-suara seperti ini. Pak Mahfud MD. Baik, Mas Bayu. Ya, terima kasih banyak waktunya. Salam sehat Pak. Terima kasih Mas. Dalam menjalankan tugas di situasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.